Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui sesungguhnya Islam itu adalah agama yang damai. Islam itu agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan keadilan. Sehingga Islam itu oleh Allah disebut dengan ummatan wasaton, umat yang pertengahan, umat yang pilihan yang adil, atau orang sering menyebut dengan agama wasatiyah. Namun ternyata banyak akhir-akhir ini yang mengistilahkan bahwa Islam itu adalah agama yang liberal, radikal, ekstrim, sehingga menjadikan Islam itu adalah agama yang terkesan kaku dan tidak toleran, atau bahkan tidak mampu beragama secara moderat. Agama yang dianggap suka mengkafirkan, walaupun memang ada beberapa kelompok yang suka mengkafirkan, atau berlaku tidak adil kepada selainnya. Jadi ada gambaran-gambaran yang seperti demikian. Dengan adanya permasalahan tersebut, perlu dijelaskan makna konsep wasatiyah di dalam Islam. Wasat berarti sesuatu yang di tengah, atau sesuatu yang memiliki ukuran yang sebanding. Konsep wasatiyah di dalam Islam itu berarti nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus atau pertengahan. Makanya ummatan wasaton terdapat di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Yang demikian itu kami telah menjadikan kalian, maksudnya umat Islam, umat yang adil, menjadi umat yang pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi kita Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Saudara sekalian, ulama tafsir mengartikan ummatan wasaton adalah umat yang terbaik, umat yang adil, umat yang pertengahan. Apa yang disebutkan ulama tafsir ini tidak bertentangan.
Allah benar-benar telah menjadikan Islam sebagai umat yang adil, pertengahan, terbaik. Tidak dikatakan Islam apabila tidak wasat. Bagaimana tidak, saudara sekalian? Karena Islam sudah banyak mengatur pemeluknya untuk bersikap wasat, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Konsep wasatiyah ini di dalam Islam mengajarkan Muslim mampu menyikapi sebuah perbedaan. Perbedaan tentu dalam segala aspek, baik berbeda keyakinan, baik berbeda aliran, baik berbeda pola pikir. Jadi artinya tidak mudah umat Islam itu merasa paling benar sendiri, bahkan mengkafirkan yang lain, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Allah sudah menjelaskan, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Dari ayat ini saja sudah dapat dicermati bahwa Islam adalah agama yang sangat bertoleransi terhadap perbedaan, yaitu menanamkan nilai-nilai keadilan, selalu mengedepankan perintah agar saling menghormati, agar saling mengasihi, tanpa melihat latar belakang keyakinannya. Melarang pemeluknya untuk memaksakan kehendaknya, apalagi melakukan suatu kekerasan terhadap selainnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Namun banyak kasus seperti pengeboman yang terjadi di Indonesia ini, kasus yang menjadikan Islam lebih terkenal dengan keekstrimannya, dengan radikalnya, dan bahkan penganutnya dikatakan sebagai teroris. Mereka membungkus aksi mereka dengan mengatasnamakan Islam. Mereka beranggapan bahwa siapapun selain golongan Islam adalah kafir, dan kafir adalah halal baginya untuk dibunuh. Paham seperti inilah yang dikatakan berlebihan di dalam beragama, sehingga menyebabkan mudahnya kita mengkafir-kafirkan. Walaupun kita menyatakan orang yang bukan muslim adalah kafir, padahal faktanya Islam sudah banyak mengatur tentang bagaimana berlaku adil, bagaimana bertoleransi. Ayat yang disebutkan tadi itu adalah salah satu dalilnya. Adanya kasus ini memberi kita pengertian bahwa pentingnya kita dalam menuntut ilmu, pentingnya kita belajar ilmu-ilmu agama kepada ulama, sehingga menghilangkan kita dari bersifat berlebih-lebihan, dan untuk mewujudkan umat wasaton, umat yang wasatiyah. Saudara sekalian, kembali kepada konsep wasatiyah di dalam Islam. Sebenarnya arti dari wasatiyah adalah adil, yang berarti seorang muslim harus mampu berbuat adil. Ia tidak berat sebelah atau memutuskan sesuatu dengan hukum sebenarnya tidak juga berlebih-lebihan
dalam melakukan sesuatu, karena memang segala sesuatu yang berlebihan adalah tidak baik, termasuk berlebih-lebihan di dalam beribadah. Di dalam konsep beribadah pun ada batasnya. Beribadah terus-menerus bukan berarti juga meninggalkan hal-hal duniawi, karena bagaimanapun juga kita masih memerlukan dunia, karena kita sekarang juga tinggal di dalam dunia itu. Ibnu Abbas memberikan penjelasan dari sabda Rasul, jauhkanlah diri kamu dari berlebih-lebihan di dalam beragama, karena orang-orang sebelum kamu hancur hanya sebab berlebih-lebihan dalam agama. Jadi berlebihan dalam agama dapat dengan mudah mengkafirkan selainnya. Sebagaimana umat zaman terdahulu yang berlebihan dalam agama nenek moyangnya, sehingga menolak, bahkan sangat menolak agama selainnya, yakni Islam. Atau para golongan Syiah yang sangat mencintai Ali bin Abi Thalib sehingga mengkafirkan para khalifah selainnya, bahkan para golongan yang tidak sependapat dengan mereka, menganggap surga hanya untuk mereka dan mengharamkan surga kepada selainnya. Sudah jelas bahwa sifat berlebih-lebihan ini dapat mencelakakan. Lalu saudara sekalian, sebagai umat, bagaimana cara kita menciptakan konsep wasatiyah? Sedangkan pada Islam itu sendiri sudah menjadi hakikatnya. Langkah pertama yang diambil adalah kita harus mencari ilmu pengetahuan dengan wawasan yang luas. Karena dengan kita memperbanyak pengetahuan, terlebih agama, kita akan tahu perbedaan pandangan ulama yang menjauhkan kita dari pemikiran atau perilaku yang ekstrim. Saudara sekalian, bersikap tasamuh atau berlaku baik, lemah lembut, pemaaf, memiliki akhlak yang terpuji dalam bergaul, dan juga mampu untuk menghargai perbedaan. Saudara sekalian, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu adalah mudah. Dan tidaklah seseorang memberat-beratkan agama itu, melainkan pasti agama akan mengalahkan orang itu. Maka bersikap lurus, moderat, dan sikapilah dengan gembira atau lapang dada. Itu dari hadis riwayat Imam Bukhari. Penjelasan Rasulullah dalam hadis tersebut bahwa Islam adalah moderat, jauh dari keekstriman. Karena di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran dan hadis telah mengatur segala sesuatu agar manusia mencapai kebaikan dan kebahagiaan. Tidak ada pula sesuatu yang membuat manusia celaka, melainkan pasti sudah diperingatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang dimaksud dengan konsep ummatan wasaton, karena memang Allah telah menjadikan Islam sebagai agama yang terbaik, menjadi penengah agama-agama sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kita sebagai warga Muhammadiyah, Muhammadiyah pada awal kelahirannya mendapat tantangan yang cukup berat sebagai salah satu alternatif
versi Islam waktu itu. Karena tren kala itu dalam memahami agama Islam cenderung tradisional, cenderung jumud, dan cenderung lebih senang mempertahankan praktek-praktek nenek moyang terdahulu yang itu mengandung tahayul, mengandung khurafat, dan praktek-praktek yang berbau bid'ah. Satu contoh, saudara sekalian, ijtihad Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu hanya untuk membetulkan arah kiblat. Betapa membuat beliau harus diusir dari kampung kelahirannya, Kauman, Yogyakarta. Kendati kini setelah melewati 1 abad usia Muhammadiyah baru mendapat respon dari berbagai kalangan, termasuk kelompok yang dulu mengunci mati dan tidak mau mendengar, bahkan mencaci makinya dengan cacian yang teramat keras kepada beliau. Oleh sebab itu jamaah sekalian, Muhammadiyah dengan wasatiyah merujuk pada makna ummatan wasaton yang ada di dalam surat Al-Baqarah 143. Kata wasat dalam ayat tersebut berarti khiyar, terbaik, pasti sempurna dan adil. Dengan demikian makna ungkapan ummatan wasaton berarti umat terbaik dan adil, tentu dalam koridor yang luas pemaknaannya. Dalam prakteknya saudara sekalian, Islam moderat pilihan Muhammadiyah selalu mencari jalan tengah di dalam menyelesaikan persoalan. Perbedaan dalam bentuk apapun dengan sesama umat beragama diselesaikan dengan lewat kompromi yang menjunjung tinggi toleransi dan keadilan sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak. Melalui cara itu pula masalah yang dihadapi dapat dipecahkan tanpa jalan kekerasan. Itulah sebabnya dialog-dialog keagamaan yang pernah dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama sejumlah kalangan termasuk tokoh-tokoh non-Islam, pastor, pendeta, misionaris, dari Kristen yang mengarah pada konsep ketuhanan, tatanan yang damai, toleran, dan berkeadilan merupakan indikasi bahwa Muhammadiyah sejak awal kemunculannya ingin menawarkan model keislaman secara moderat sebagai pilihan, dan gagasan dan praktek beliau tentang moderatisme Islam juga dinilai paling kondusif di masa kini. Saudara sekalian, demikianlah. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan pemahaman kepada kita apa sesungguhnya Islam wasatiyah. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.